Penyerangan yang dilakukan oleh Scott dan Rod sangat-sangat brutal sampai-sampai kepala Richard itu bolong. Dan waktu Richard sekarat, Rod dan Scott malah melakukan ritual menari. Klan vampir adalah keluarga yang dibentuk oleh sekelompok orang yang suka memakai baju hitam, mendengarkan musik gotik atau heavy metal, dan yang paling penting, percaya bahwa mereka sebenarnya bukan manusia tapi vampir. Menariknya dan anehnya, ada banyak orang di Amerika yang menganggap diri mereka sebagai vampir. Dan ini udah dianggap sebagai sesuatu yang cukup biasa. Kalau di Indonesia sejauh ini gue belum mendengar sih ada yang ngaku-ngaku jadi vampir. Sebenarnya, mereka-mereka yang mengaku sebagai vampir agak mirip dengan zaman-zaman emo dulu, yang suka pakai baju hitam dan sedikit mengucilkan diri dari masyarakat sekitar. Tapi, ada juga kelompok-kelompok yang saking terobsesinya dengan vampir, benar-benar melakukan beberapa praktek yang identik dengan vampir, seperti harus minum darah, nongkrong di kuburan, dan juga ada yang merasa lebih superior dari manusia. Kasus yang akan kita bahas kali ini jauh dari kata normal, yang parahnya juga memakan nyawa. Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap. Kota Murray di Kentucky adalah kota yang sangat religius dan konservatif. Untuk setiap 300 penduduknya selalu ada satu gereja, dan di kota ini dilarang dijual alkohol. Disinilah tinggal sepasang remaja SMA yang kaget karena setelah pacaran sebulan, ceweknya hamil. Mereka terpaksa berhenti sekolah, menikah, dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Roderick Justin Farrell, atau di video ini kita panggil Rod. Sayangnya, karena ibu dan ayah Rod sama-sama masih remaja, keduanya masih labil, berantem terus, dan ujung-ujungnya mereka memutuskan untuk bercerai. Sang ayah pergi entah kemana, sedangkan sang ibu belum siap untuk menjadi seorang ibu dan tidak mau mengurus Rod. Ibunya malah sibuk menjalin hubungan dengan banyak pria lain, yang ujung-ujungnya memang menikah, tapi juga berujung ke pengadilan. Ibunya juga beberapa kali pindah sana-sini. Sedangkan Rod dititipkan ke kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya sempat menolak mengurus Rod, tapi ibunya malah mengancam. Kalau orang tuanya nggak mau jagain Rod, dia bakal ngirim sekelompok anak-anak narkoba untuk menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. Gila kan? Dia yang salah, dia yang gak bertanggung jawab, dia yang marah. Karena mungkin kurang pengawasan, Rod pernah menjadi korban perkawasan sekelompok orang yang merupakan teman dari anggota keluarganya sendiri. Dan waktu itu Rod masih berumur sekitar 5 tahun. Sedih banget masa kecilnya. Gak cuman itu aja. Ibunya Rod dari dulu sudah terobsesi dengan yang namanya vampir-vampiran. Jadi dari kecil, Rod memang sudah terekspos dengan yang namanya vampir. Jadi wajar, waktu beranjak remaja, Rod percaya bahwa dia adalah vampir berusia 500 tahun yang bernama Vasgo. Oleh Rod, kamarnya dicat jadi hitam, dibuat jadi semacam kamar pemujaan. Dia taruh salib-salib terbalik, terus di dadanya dia sayat jadi ada luka bekas salib terbalik juga. Semua keanehan Rod tidak diawasi oleh ibunya, karena ya memang bisa dibilang Rod ini kurang kasih sayang. Di sekolah, Rod kelihatan aneh. Tapi Rod beruntung karena dia ketemu dengan rombongan aneh juga, yang juga menyebut diri mereka sebagai keturunan vampir. Rombongan ini dipimpin oleh Stephen Jaden Murphy, seorang pria berusia 45 tahun, yang di video ini akan kita panggil dengan nama Jaden. Jaden ini bisa dibilang sebagai bapaknya anak-anak remaja yang menganggap diri mereka vampir. Pengikutnya ada cukup banyak, dan Rod ditarik menjadi pengikut dia juga. Rod yang waktu itu masih berusia 15 tahun, menganggap Jaden sebagai sosok ayah yang selama ini tidak pernah dia miliki. Dan jujur, Jaden memang membuat kelompoknya ini seperti keluarga. Meskipun memang aneh menganggap diri mereka sebagai vampir, keluarga yang dibentuk oleh Jaden punya nilai-nilai yang baik. Mereka juga punya peraturan yang normal.
Gak boleh ada kekerasan apalagi sampai menyakiti orang lain. Awalnya, Jayden merasa Rod ini anak yang spesial. Tapi ada satu kejadian di mana Jayden sadar Rod kayaknya suka melakukan kekerasan dan cukup berbahaya untuk keluarganya sendiri. Pernah nih suatu hari, waktu Rod lagi jalan dengan Jayden dan anak-anak lain, ada anak kucing yang lewat. Oleh Rod, anak kucing ini langsung dia angkat di bagian leher. Terus Rod ngasih tahu ke teman-temannya, "Lihat ya pohon ini," dia bilang, sambil nunjuk ke arah pohon di sebelahnya. Yang lain pada bingung, Rod malah senyum. Ini trigger warning ya guys, apalagi kalau kalian gak suka mendengar kekerasan terhadap hewan, skip aja 10 detik. Oleh Rod, kucing yang tadi dia angkat langsung dia banting ke pohon. Badan kucing ini langsung remuk, mati seketika. Kalau ada yang pernah ngelihat kucing dilindes ban, kalian pasti tahu gimana traumanya menyaksikan kejadian kayak gini. Dan bayangin, si Rod ini melakukan aksinya dengan wajah gak bersalah. Jayden langsung marah dan menyuruh Rod untuk keluar dari keluarganya. Karena terusir, disinilah Rod mendapat ide untuk membuat keluarga vampirnya sendiri. Waktu itu Rod masih berusia 16 tahunan dan berhasil menjadi pemimpin keluarga vampir buatannya. Dipercayai pengikutnya ada sekitar 25-30 anak. Tapi ada 5 orang yang menjadi anggota inti dalam keluarga. Yang pertama si Rod sebagai pemimpin, Dana Cooper sebagai pendiri, Scott Anderson sebagai kaki tangan kepercayaan, Charity yang merupakan pacar Rod, dan Heather Wendorf yang merupakan mantan pacar Rod. Cerita kita kali ini akan fokus ke 5 remaja bermasalah ini. Keberadaan keluarga vampirnya Rod cukup meresahkan warga sekitar. Khususnya di kota Murray yang tadi sudah gue jelaskan adalah kota yang sangat agamis, konservatif, dan tidak menjual alkohol. Bayangin gimana perasaan warga saat tahu ada keluarga vampir baru yang berkeliaran di kota mereka. Apalagi beberapa warga sempat melihat kelima remaja ini saling minum darah masing-masing di kuburan. Kalian gak salah dengar guys. Ibaratnya cara untuk seorang manusia bisa menjadi vampir adalah dengan meminum darah. Mungkin kalau kalian penonton Twilight, kalian cukup paham dengan dunia pervampiran. Nah, suatu hari, salah satu rumah penampungan anjing liar di kota ini dibobol oleh sekelompok orang jahat. Banyak banget anjing yang dipukuli habis-habisan sampai harus disuntik mati, dan ada juga 2 anjing yang sudah terbunuh. Polisi, entah kenapa mencurigai rombongan Rod sebagai pelakunya. Entah benar atau enggak, Rod yang jelas merasa nggak nyaman karena dituduh. Jadi, Rod memutuskan untuk pindah ke New Orleans. Katanya kelompok vampir lebih diterima oleh masyarakat di sana. Kepindahan Rod tentu aja diikuti oleh keempat remaja lainnya, karena mereka kan 5 ya, keluarga inti. Tapi untuk bisa kabur ke New Orleans, mereka butuh mobil. Sedangkan anak-anak ini masih remaja, nggak punya kerjaan. Jadi mereka berusaha untuk muter otak, gimana caranya bisa kabur bareng-bareng. Mereka perlu mobil, tapi dari mana bisa dapat mobil? Heather, mantan pacar Rod yang juga merupakan anggota dari geng inti ini, menyarankan teman-temannya untuk mencuri mobil orang tuanya sendiri. Menurut Heather, orang tuanya kasar, suka main tangan, rumahnya tuh kayak neraka. Makanya dia ingin ikut kabur dan rela mobil orang tuanya dicuri. Jadi, pada tanggal 25 November 1996, kelima remaja ini menjalankan aksi mereka. Rod dan Scott akan menyusup masuk ke dalam rumah Heather lewat garasi. Sedangkan yang cewek-cewek, Dana, Charity, dan Heather akan mengungsi ke rumah pacarnya Heather sekalian pamit. Nah, begitu Rod dan Scott masuk ke dalam garasi rumah Heather, mereka mencari alat apa yang kira-kira bisa dipakai kalau rencana mereka gagal. Saat itulah mata mereka tertuju pada 2 linggis. Begitu masuk ke dalam rumah, Rod dan Scott melihat ayahnya Heather yang bernama Richard sedang tidur di atas sofa. Rod dan Scott langsung memukuli Richard berkali-kali. Richard bahkan gak sempet bangun. Penyerangan yang dilakukan oleh Scott dan Rod sangat-sangat brutal sampai-sampai kepala Richard itu bolong. Dan waktu Richard sekarat, Rod dan Scott malah melakukan ritual menari yang katanya memang ada di dalam ajaran vampir mereka. Gue gak habis pikir, ada pria yang sekarat, mereka malah nari keliling sampai Richardnya meninggal.
Setelah Richard meninggal, giliran ibunya Heather yang bernama Naomi yang waktu itu baru keluar dari kamar mandi, sadar bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam rumah. Naomi langsung menyerang Rod dan Scott sambil menyirami dua remaja ini dengan kopi yang sangat panas. Selama melakukan aksinya, Rod dan Scott sebenarnya nge-fly guys. Mereka udah pakai obat-obatan dulu. Jadi bisa dibilang pikiran mereka itu nggak jernih. Begitu Naomi menyerang mereka, kedua remaja ini tanpa ampun menyerang Naomi berkali-kali. Naomi nggak menyerah, dia gigit tangan Rod, dia cakar badan dua remaja ini, dan enggak mau melepaskan cakarannya. Jadi, Rod memukul wajah Naomi berkali-kali dengan linggis. Kalau kata Rod, wajah Naomi dia pukul sampai berubah jadi kayak topeng karet. Setelah Naomi meninggal, barulah Scott dan Rod mengambil kunci mobil, lalu menjemput Dana, Charity, dan Heather untuk langsung kabur ke Baton Rouge. Orang pertama yang menemukan jenazah Richard dan Naomi adalah Jennifer, saudara perempuan Heather yang baru pulang dari kerja. Begitu polisi datang ke TKP dan melakukan autopsi, polisi menemukan luka bakar berbentuk V di tubuh Richard yang biasanya ditinggalkan oleh Rod untuk para pengikut vampirnya. Sejumlah uang dan perhiasan juga dipercayai diambil oleh pelaku. Kurang jelas kenapa polisi bisa langsung mencurigai Rod dan kelompoknya. Yang jelas, keempat remaja ini langsung buron. Selama 4 hari, polisi berusaha untuk mencari keberadaan mereka. Nah, dalam pelariannya, kelima remaja ini menginap di sebuah hotel. Tapi setelah 4 hari, uang mereka mulai habis. Jadi mereka mulai memutar otak gimana caranya bisa mendapatkan uang. Di sini, Charity punya ide. Dia bilang, kayaknya dia bisa deh minta duit dari neneknya. Gak mungkin neneknya bakal ngelaporin dia ke polisi. Jadi, Charity dengan pedenya nelpon neneknya dan minta uang. Sang nenek pura-pura bakal nganterin uang ke hotel di dekat tempat mereka tinggal. Padahal neneknya langsung ngabarin polisi untuk segera melakukan penyergapan. Begitu kelima remaja ini masuk dalam perangkap, mereka langsung ditangkap. Di kantor polisi, Rod langsung mengaku bahwa dia dan Scott yang salah. Dana dan Charity memang tahu tentang rencana pembunuhan, tapi enggak ikut-ikutan. Sedangkan Heather katanya memang enggak tahu kalau orang tuanya juga bakal dibunuh. Cuman, dari beberapa keterangan Heather, kayaknya Heather tahu sih. Ini banyak banget perdebatan tentang apakah Heather salah atau enggak. Karena ada yang bilang Heather tahu, ada yang bilang kayaknya Heather enggak tahu. Tapi ibaratnya kalau memang Heather cuman mau maling mobil, Heather bisa langsung nyuri kunci mobil orang tuanya sendiri. Rod dan Scott gak perlu susah-susah masuk ke dalam rumah. Cuman ya, karena Rod bilang Heather gak tahu, jadi cuman Heather sendiri yang dianggap tidak bersalah. Di pengadilan, Rod dijatuhi hukuman mati. Scott dijatuhi hukuman seumur hidup, Dana dijatuhi hukuman 17,5 tahun di penjara, sedangkan Charity yang usianya lebih muda dijatuhi hukuman 10 tahun di penjara. Cuman, karena beberapa tahun kemudian ada undang-undang dan peraturan baru, di mata hukum, Rod dianggap terlalu muda untuk dijatuhi hukuman mati. Jadi, hukumannya diringankan. Dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Rod juga boleh banding setelah 30 tahun. Sekarang, Dana dan Charity sudah bebas. Tinggal Rod dan Scott yang masih mendekam di penjara dan mungkin masih punya kesempatan untuk bebas. Dan itulah kasus klan vampir Rod Ferrell. Percaya atau enggak, kelompok manusia yang percaya bahwa mereka vampir masih ada. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. Lebih dan kurang gua mohon maaf dan thank you so much atas semua support yang telah kalian berikan. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.